Putri. Kali ini saya berada di IKM Karya Mandiri bersama ownernya, ada Mas Muhammad Rizani yang memiliki produk namanya adalah King Aren. Nah, Mas, saya mau wawancara sedikit ya. Mas Rizani ini adalah salah satu juara favorit di Indonesian Food Innovation, ya Mas, ya benar ya? Bisa nggak Mas ceritain kenapa nih bisa memproduksi gula aren? Jadi awalnya kita di tahun 2017 kemarin itu ada beberapa yang melatar belakangi usaha ini, yang salah satunya itu konflik sosial. Artinya di mana sebagian para petani aren itu menjual niranya itu ke pengumpul yang kemudian itu diolah menjadi miras. Nah, hal ini menjadi problem di tengah-tengah masyarakat, sehingga di tahun 2016 itu kita sampai ganti kepala dusun itu 3 kali di tahun 2016, sehingga saya menemukan solusi ini sebagai inovasi, bentuk inovasi yang kita lakukan kepada petani aren, sehingga tidak diolah menjadi gula batok aja yang harganya standar lah. Tetapi kalau diolah menjadi gula semut ini, dia bisa 2 kali lipat harganya. Nah, itu yang pertama. Di satu sisi ada potensi yang lumayan cukup banyak, dengan rata-rata petani di sini perharinya bisa mencapai 20 sampai 25 liter perharinya. Itu yang dilakukan penyadapannya pagi sama sore. Untuk pertama kali mencoba ini tahun berapa? Saya mencobanya di tahun 2017. Kebetulan karena memang bapak juga seorang petani, jadi ilmu itu saya pelajari ya dari bapak. Untuk produksinya ini mengambil bahan bakunya dari mana, Mas? Untuk bahan baku kita ngambil dari petani yang pertama, kemudian kita olah di sini. Nah, di satu sisi dengan menghasilkan kapasitas produksi per bulannya itu, kalau yang di sini itu sampai 1 sampai 1,5 ton per bulannya kalau yang di rumah produksi. Sehingga di tahun 2019 karena kita ingin meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas, salah satu strategi yang kita lakukan adalah memperbaiki jaringan supplier, sehingga itu yang menjadi fokus kami di tahun 2019 untuk melakukan pembinaan dan pelatihan kepada petani agar kapasitas kita bisa meningkat gitu. Sehingga alhamdulillah dalam satu desa ini sudah kita bisa cover yang untuk sekarang, dan untuk saat ini kita sudah menuliskan atau dalam bentuk strategi dan memetakan wilayah-wilayah mana yang akan kita sentuh, dan insya Allah minggu besok ini kita sudah bisa membina petani itu ke Lombok Timur hari Minggu besok untuk memberikan pelatihan atau edukasi ke petaninya. Okay. Untuk proses menjadi gula semut atau gula aren ini gimana prosesnya, bisa dijelasin nggak? Untuk prosesnya, jadi setelah air nira itu disadap, kemudian dipanaskan dengan suhu tertentu, mulai dari pemanasan dengan suhu tertentu, kemudian sampai dia mendidih. Nah, nanti di mendidihnya itu akan terjadi pengentalan setelah mendidih sampai terangkat airnya semuanya. Nah, baru terjadi pengentalan. Begitu sudah kental baru diaduk. Nah, itu perebusan selama 5 jam baru menemukan kekentalan nira, yaitu nira aja yang kandungan gulanya aja. Nah, nanti kalau sudah mengental baru diaduk menggunakan mesin atau secara manual. Nah, sehingga terbentuklah kristal. Jadi gula semut ini dinamakan gula semut karena memang bentuknya itu seperti sarang semut yang ada di dalam tanah. Itu disebut jadi gula semut itu. Satu hari produksi itu bisa menghasilkan berapa dan membutuhkan air nira itu berapa? Kalau rata-rata kalau di sini kita bisa produksi sampai
perharinya itu 20 kilo. Yang kalau yang di tempat di sini itu 20 kilo minimal. Nah, kemudian bahan baku yang kita butuhkan itu sampai dengan 500 liter. 500 liter. Iya, 500 liter. Untuk pemasarannya udah sampai mana aja nih Mas? Alhamdulillah terkait dengan pemasaran, jadi ada dua yang kita lakukan, offline dan online. Jadi di offline ini ada dua yang menjadi fokus, terutama di lokal dulu karena potensi pasar yang ada di lokal juga besar. Nah, di samping itu kita juga sangat memperhatikan peluang pasar yang ada yang di luar, walaupun memang dari segi pesaing begitu banyak juga dari Jawa. Tetapi dari segi survei pasar yang sudah kita lakukan, memang pesaing terbesar itu ada di Kalimantan sama Jawa Barat. Ya, itu pesaing terbesar karena potensinya luar biasa di sana itu. Tetapi peluang juga kita untuk masuk ke nasional, pasar di nasional itu ada gitu dengan kualitas yang premium. Jadi dari segi value-nya produk kita ini ada, itu yang kita akan lakukan brainwash ke konsumen. Intervensi dari Dinas Perindustrian sendiri untuk usahanya Mas Rizani ini seperti apa? Jadi terkait dengan dukungan ya atau support sangat luar biasa sih. Dari semenjak kita kena gempa itu di tahun 2018 ya. Nah, itu kita kena gempa, yang pertama kali memberikan kita support, kemudian fasilitas, kebetulan di sana peralatan lumayan banyak yang rusak. Alhamdulillah dari perindustrian juga memberikan perhatian terkait dengan mesin, termasuk mesin kristalisatornya, kemudian continue bensealer dan peralatan-peralatan yang lain yang kita disupport pada waktu itu. Bahkan sampai sekarang pun begitu kita ngerambah ke nasional dan dapat dukungan dari perindustrian itu sangat luar biasa. Apalagi kita sudah sering kali diekspos gitu. Nah, ini salah satu perhatian lah yang diberikan oleh Dinas Perindustrian kepada kami UD Karya Mandiri, sehingga tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah melakukan branding gitu. Kemudian Mas, mungkin ada pesan untuk IKM-IKM yang sedang baru-baru bangkit nih di luar sana, kan Mas saya udah maju lah IKM-nya gitu. Silakan, mungkin ada yang boleh sampaikan. Kalau dari segi pesan, di masa pandemi ini kita tetap optimis, berpikir positif yang paling utama, dan memperbaiki niat. Niat inilah yang utama yang harus kita perbaiki, karena dari niat ini semua akan terarah, tujuan kita itu akan terarah dengan baik. Di samping kita maksimalkan ikhtiar atau usaha kita. Jadi tetap optimis, jangan pesimis, apalagi berpikir yang membuat semangat kita itu rendah. Jadi tetap optimis, walaupun di masa pandemi ini kita semua rata-rata mendapatkan dampak. Tetapi saya yakin usaha yang kita lakukan itu tidak pernah mengingkari hasil. Harapan untuk pemerintah mungkin ada? Kalau kami secara pribadi di usaha kami ini mengharapkan kepada pemerintah, terutama kami lebih dibukakan peluang pasar, terutama yang terutama skala ekspornya. Kalau bisa, mungkin agak kesulitan di sini karena terkait dengan pandemi, tetapi harapan kami ke depannya peluang pasar ini kita dibantu untuk dibukakan sebesar-besarnya melalui event-event atau Oke, terima kasih Mas. Sama-sama. Sobat Industri yang mau beli, jangan lupa ya, nanti ada di bawah sini itu nama online shopnya. Kita berjumpa lagi di IKM selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.